dari sisi yang mungkin entah saya tidak diduga-duga ya Pak ya. Ya, tapi saya kira pertolongan Allah selalu ada ketika saya mengalami hal-hal yang sulit ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Protalk spesial Ramadan Series. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan telah hadir dalam acara Protalk Ramadan Series kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat ya, yang monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas desain masjid gratis yang diberikan oleh Studio P8 Bandung. Sekarang kita langsung sapa saja narasumber kita. Di sini ada Pak Robi Nugraha. Selamat siang Pak Robi. Selamat siang Bu. Ya. Selamat siang, dan di sini juga sudah ada Mas Faisal. Selamat siang Mas Faisal. Selamat siang. Oke. Selamat siang Pak Robi, selamat siang Mas Faisal. Selamat siang semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Robi sudah bersedia mau kita wawancara mengenai desain masjid gratis ini. Tetapi sebelum kita masuk bagaimana awal mulanya Pak Robi membuat layanan desain masjid secara gratis, boleh diceritain dulu Pak untuk Studio P8 ini seperti apa Pak? Karena saya memiliki ilmu juga di bidang urban design, jadi tadinya kita mau mengarah ke urban design. Tapi ternyata ketika krisis moneter, justru setelah itu kebanyakan yang kami desain adalah rumah tinggal. Ya, jadi berjalannya itu rumah tinggal, dan tapi karena kami tidak hanya bergelut di bidang arsitek saja. P8 ini sebetulnya sebuah perusahaan kami yang juga bergelut di bidang lain, karena terus terang pada saat itu krisis tidak membuat kita bisa bergantung pada satu bidang saja gitu pada saat itu. Jadi semacam itu mensiasati krisis pada saat itu. Berarti kalau bisa dibilang P8 ini adalah perusahaan yang sudah lama ya Pak ya? Sudah sempat merasakan krismon gitu. Terus saya asal dari Surabaya sebetulnya pada saat itu. Saya 97 saya sedang S2 di ITB gitu, dan bisnis pertama kami yang sampai sekarang masih ada yaitu cuci motor Mas. Tuh, sampai ke cuci motor ya Pak. Wah, di mana Pak? Di Surabaya, Jogja atau Bandung? Di Bandung. Di Arjamati ya. Untuk cuci motor penghasilannya tiap hari, sedangkan kalau kita jadi arsitek tidak setiap hari kita mendapat penghasilan. itu saja pertimbangannya pada saat berbisnis, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Jadi memang lainnya di bidang properti, yaitu sewa kos harian untuk atlet, karena kebetulan kami di depan Sport Jabar Bandung, dan juga ada juga sewa kos bulanan juga untuk karyawan-karyawan. Yaitu masih P8. Jadi ini menarik ya. Jadi sebagai awalnya mungkin sebagai konsultan arsitek gitu ya Pak, kurang lebih gitu ya. Tapi pada saat begitu. Pada saat terjadi krismon, akhirnya kita harus bisa survive gitu. Bisa survive, dan gimana caranya akhirnya Pak Robi mengembangkan lagi P8-nya. Akhirnya adalah muncul bisnis baru gitu ya Pak ya. Dan ini mungkin bisa diambil hikmahnya juga, karena Pak Robi sudah sempat terkena imbas krismon waktu itu, mungkin pada saat COVID kemarin, jadi sudah cukup terlatih ya Pak. Jadi maksudnya wah ini apa nih yang mesti kita lakukan lagi gitu kan dengan kondisi kemarin gitu ya Pak. Ya, waktu COVID memang otomatis event olahraga tidak ada. Kami tidak ada omset di bidang penginapan. Dan lagi-lagi yang menyelamatkan hidup kami cuci motor lagi Mas. Oke, berarti ini ada sedikit tambahan ilmu dari Pak Robi. Berarti selain sebagai arsitek mungkin yang sudah mempunyai studio atau punya konsultan, kita juga harus belajar untuk mengembangkan mungkin kita ada ide-ide bisnis baru gitu. Itu nggak apa-apa ya Pak, maksudnya nggak tetap mesti dijalani selama itu memang tidak akan merubah bisnis utama kita gitu, sampai akhirnya tetap berjalan sebetulnya Pak ya, P8-nya sendiri ya Pak, untuk khusus untuk yang sebagai konsultan arsitek seperti itu. Wah, menarik nih. Mungkin Mbak Ziza ada yang ditambahkan, silakan Mbak Ziza. Ya,
Sekarang saya mau langsung masuk ke Mas Bayu untuk mengenai desain masjid gratis ini, Pak. Gimana ceritanya awal mulanya akhirnya tercetus bikin desain masjid secara gratis nih, Pak? Kalau yang karena saya cukup baca juga di artikel yang di media online, ternyata Bapak tidak sendiri, bersama istri, bersama ibu yang mempunyai gagasan untuk mendesain masjid secara gratis. Boleh diceritain dari Pak awalnya, Pak, seperti apa? Ide ini mungkin muncul di tahun 2007-an kalau tidak salah, sekitar itu. Awalnya mungkin saya melihatnya setiap ada takmir masjid yang minta sumbangan, proposalnya itu gambarnya asal gitu ya Mas ya. Kadang hanya pakai pulpen gitu, pakai pulpen dia gambar masjidnya, sketsanya gitu ya, gitu. Kadang jadi menyedihkan dan sebagai arsitek itu jadi tersinggung juga dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, mulai dari situ saya mencoba saya tulis di masjid gratis itu di brosur-brosur bisnis kami, Mas. Oke. Ya, promosinya lewat situ awalnya. Belum ada Instagram soalnya waktu itu. Jadi kami tuliskan di brosur sewa rumah, di brosur kos-kosan kami, kos harian, penginapan itu, kemudian juga pada cuci motor ya. Cuci motor pun saya tuliskan desain masjid gratis. Dari situ mulai berkembang lokali dulu. Jadi lokal Bandung saja yang menggunakan jasa saya. Oke. Jadi Wah, pembayaran menarik ya? biaya pembiayaannya juga untuk drafter-drafternya dari uang zakat saku pribadi ya Pak? Dari dari kita dipisahkan untuk zakat, Masya Allah. Ya, dari zakatnya. Oke, nah ini yang menarik nih. Tadi kan Pak Robi ternyata ini menjadi layanan desain masjid gratis ini kan menjadi salah satu istilahnya marketing gitu ya Pak di bisnis P8 yang lain. Tadi ada penyewaan rumah, cuci motor gitu, mungkin sama satu lagi gitu. Tapi biasanya kan kalau dalam tanda kutip marketing itu kan suka ada syarat dan ketentuannya Pak. Nah, pada saat di share itu banyak yang tanya nggak, ini syarat dan ketentuannya apa nih kita bisa mendapatkan desain masjid gratis dari Pak Robi dan P8 gitu Pak? Mereka datang secara offline kepada kami, otomatis kami interview, kemudian kami survei masjidnya atau lokasinya. Yang pasti masjid ini memiliki komunitas atau masyarakat ya Mas ya, bukan masjid pribadi. Kami tidak melayani masjid pribadi atau masjid partai atau masjid kantor. Jadi kami hanya melayani masjid-masjid yang memiliki komunitas masyarakat. Dan kenapa begitu? Karena terus terang masjid kampung ataupun masjid rumahan memiliki kendala tidak kuat mau bayar arsitek gitu Mas. Jadi ya begitulah fenomena di lapangannya gitu ya Mas ya. Jadi di awal seperti itu offline. Kemudian ketika menginjak sudah bisa masuk ke online menjadi Instagram tadi, maka kami memiliki mekanisme yaitu karena sudah di luar provinsi, kadang luar pulau juga ya Mas ya. Jadi kami memiliki mekanisme bahwasanya masjid itu harus menyertakan daftar pengurus DKM-nya beserta pengesahan dari RT, RW sampai lurah ya Mas ya biasanya. Itu untuk membuat saya percaya dan biasanya saya harus kontak dulu dengan ketua DKM-nya atau ketua takmirnya. Jadi kalau yang datang pengurusnya biasanya saya minta ketua takmirnya menghubungi saya dulu gitu, untuk interview dan wawancara Mas. Untuk bisa dibantu atau tidak. Berkembang lagi ke depannya sekarang karena semakin banyak yang membutuhkan, maka di Instagram saya pasang gambar masjid beserta denahnya Mas. Tapi gambar kerjanya tidak saya berikan dulu, yaitu denah tanpa potongannya. Tapi bila mana mereka membutuhkan desain itu tanpa harus berubah lagi, bisa langsung saya kirimkan desain itu. Jadi saya menganggapnya desain masjid instan. Saya izin share screen mengenai desain masjidnya yang sudah Pak Robi buat. Jadi ada halaman di Instagramnya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan jika ingin melihat sudah berapa banyak masjid yang dibantu desain oleh Pak Robi secara gratis. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke desain masjid _gratis. Dan di sini kita bisa lihat desain-desain yang sudah diberikan Pak Robi dan juga keluarga untuk masjidnya.
Tadi mungkin kita juga nanti akan klarifikasi juga ya, Zah. Ini apakah semua memang gratis desain ini atau enggak nih masjid-masjid yang terbangun. Cuman tadi, nah Pak Robi sambil kita sambil share Instagramnya, tadi Pak Robi sempat sampaikan ada layanan desain masjid instan. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Jadi dari gambar-gambar masjid yang sudah dibuat, bila ada yang mereka inginkan dan butuhkan persis sama dengan itu, maka kami bisa memberikannya langsung tanpa konsultasi. Jadi langsung kami kirimkan soft copy-nya, gambar denah tampak potongan beserta 3 dimensi dari desain itu. Beberapa sudah berjalan, jadi mereka misalkan butuh masjid 10 kali 10 meter, dan di situ ada di tempat saya, dan dia, Pak boleh saya minta gambar ini, tapi tetap surat tetap kami mintakan. Jadi benar-benar layaknya sebuah desain bangunan ya Pak ya, ada desain potongannya, terus juga gambar kerjanya juga, DD-nya juga ada gitu ya Pak. Jadi nanti Pak Robi juga merekomendasikan kontraktornya juga Pak, atau hanya memang pure desain masjidnya? Karena kita tahu mungkin sebagai arsitek gitu ya Pak, mungkin pada saat mendesain kita ingin membuat sebuah desain yang sebagus-bagusnya. Nah kadang-kadang pada saat konstruksi ini agak ada adjustment dan akhirnya ada berubah Pak gitu. Nah itu tetap dijagain juga nggak Pak oleh Pak Robi dan teman-teman dari P8 itu Pak? Mungkin beda dengan teman-teman arsitek ya. Kalau saya prinsipnya masjid ini yang akan menempati atau menggunakan adalah masyarakat beserta DKM atau takmirnya. Jadi terkadang Mas di lapangan berkembang ide-ide mereka mungkin bahkan yang lebih baik dari ide saya gitu ya. Oke. Dan saya membebaskan untuk itu karena memang mereka lah yang akan menggunakan masjid itu, bukan saya. Jadi biarlah mereka merasakan bahwa situ adalah karya cipta mereka juga gitu ya. Wah keren. Fenomena di lapangan memang begitu. Jadi yang mereka yang ngeborong juga rata-rata warganya juga gitu ya kan. Gitu. Jadi bukan ya, kita nggak membayangkan kontraktor besar, tapi mereka karena masjid kita tahu sendiri adalah proyek jangka panjang, tapi tidak pernah tidak selesai karena masjid itu rumah Allah, ya otomatis Allah yang membuat atau membiayai rumahnya tersebut. Jadi nggak ada ceritanya masjid tidak selesai, masjid pasti selesai. Masjid pasti selesai itu Pak. Ya. Bahkan kalau kita menggantungkan dompet kita nggak akan selesai masjidnya, tapi kalau menggantungkan dompetnya Allah, insya Allah selesai Mas. Wah, luar biasa. Jadi kejadian di lapangan ada masjid yang biaya awalnya hanya 6 juta rupiah, mereka punya mulai bergerak dengan fondasi dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa membangun masjid dengan nilai yang luar biasa, hampir 1 M pada mungkin 10 tahun yang lalu. Dari 6 juta dana yang ada juga 1 M Pak. Dan mereka sendiri dia bingung dari mana ini datangnya, karena mereka hanya pakai spanduk aja, cuma masang spanduk di jalanan begitu, donatur datang sendiri gitu. Itu banyak terjadi di masjid-masjid semua yang kebetulan saya bantu ya Mas. Saya bantu desainnya. Menarik ya, jadi Pak Robi pun juga tidak saklek untuk memberikan ini adalah desain saya gitu, harus terbentuk seperti ini. Tapi Pak Robi juga kembalikan lagi ke warga setempat dan juga takmirnya gitu, sampai sejauh mana sih nanti fasilitas bisnis ini akan digunakan gitu. Jadi tetap ini kita balikan kembali, Pak Robi balikan kembali ke masyarakat setempat ya Pak, mau ini akan terbangun seperti apa dan desain seperti apa gitu. Ya betul Mas, jadi yang dibutuhkan mereka sebetulnya bukan masalah faktor keindahan. Kalau keindahan relatif mereka pun bisa punya kecerdasan visual ya Mas ya. Tapi yang lebih kami luruskan sebagai arsitek itu adalah biasanya masalah faktor kenyamanan, pencahayaan, dan kemudian hukum-hukum agama seperti misalkan pemisahan wudhu lelaki dan perempuan, hal-hal seperti itu ya. Kemudian arah kiblat yang benar. Jadi hal-hal penting, prinsip yang itu nggak bisa dimodifikasi, tapi harus menjadi sebuah patokan. Misalkan perletakan pintu, kalau di agama kita mungkin masjid itu pria masuk dan memenuhi shaf pertama, shaf awal adalah bagian depan. Sedangkan yang kita tahu kalau untuk wanita justru disarankan memenuhi shaf paling akhir dulu, baru ke depan. Nah, ini sebetulnya menjadi solusi untuk penempatan pintu masjid jadinya. Ketentuan agama itu gitu ya. Itu satu contoh ya, satu contoh saja.
Nah, untuk tadi kan salah satu regulasi atau rules untuk pembangunan masjid itu kan penentuan arah kiblat ya Pak. Nah Ya, itu betul. kalau dari Pak Robi sendiri, pengalaman Pak Robi itu untuk menentukan arah kiblat itu seperti apa sih Pak sebetulnya Pak? Biasanya saya minta takmir itu untuk menghubungi KUA setempat, karena di KUA setempat sudah ada divisi seperti itu Mas. Jadi mereka akan datang ke lapangan dan memberikan arahan menentukan kiblat yang paling tepat di daerah itu. Jadi tidak akan terjadi kesalahan arah gitu. Jadi kerjasama dengan kantor urusan agama ya. Tetap di tim dari pihak-pihak yang berwenang ya Pak mengenai sebuah bangunan masjid itu tetap diikutsertakan ya Pak di dalam situ ya? Ya, karena kalau bangunan masjidnya udah selesai, kalau kiblatnya salah kan sayang banget gitu, nggak bisa dirubah lagi. Ya. Betul Pak. Ya. Itu nggak renovasi repot lagi tuh Pak biasanya Pak. Betul ya. Okay. Nah tadi di Instagram tadi saya lihat tuh ada beberapa renovasi juga sama mungkin yang masih dalam lahannya tuh lahan baru gitu Pak, maksudnya tanah kosong gitu ya. Nah, pengalaman Pak Robi sebetulnya bukan baik nggak baik ya, maksudnya relatifnya tuh perbedaannya masih Pak challenging-nya gitu ya untuk merenov sebuah masjid yang sudah existing atau dengan membuat desain masjid itu yang dari lahan yang masih kosong gitu Pak. Kalau bagi saya mungkin lebih mudah membuat dari tanah yang kosong ya Mas ya. Karena di situ kita lebih bebas mendesain. Sementara kalau untuk yang sudah renovasi ada kesulitan memang, tapi saya libatkan terutama yang tempatnya di luar pulau atau di luar daerah yang saya nggak jangkau. Saya libatkan pemuda masjid setempat untuk membantu saya pertama mengukur masjid yang ada, kemudian mengsketsa denah masjid yang ada, berikut pula memotret semua detail yang ada, sudut-sudut masjid yang ada. Ya, itu yang mereka bantu kepada saya, soalnya dia jadi kru saya gitu ya Mas ya untuk membantu. Tapi kan mereka otomatis dengan senang hati karena itu masjid mereka sendiri. Pak, ya begitu teknisnya Mas. Pak. Ya. Jadi kira-kira total sudah ada berapa masjid Pak yang sudah diberikan pelayanan gratis? Karena kita lihat banyak juga nih Pak. Ini baru sebagian ya, saya nggak menghitung sejak tahun 2000 itu, baik yang kecil-kecil, terutama banyak yang kecil-kecil yang di kampung-kampung itu mungkin di atas 50 masjid kayaknya ada Mas. Masya Allah. Kalau lebih tahu itu belanja saya nggak tahu, saya harus terus nggak saya hitung gitu. Kayaknya mesti ikhlas ya Pak ya, jadinya langsung kasih desain masjid gratis. Ya saya teman-teman masyarakat udah langsung dihitung kayak gitu. Al-Quran aja, karena kita hidup ini kan butuh pertolongan Allah. Di Quran surat Muhammad ayat 7 itu jelas sekali disebutkan bahwasanya barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolong kehidupannya di dunia. Itu aja. Jadi kalau kita butuh pertolongan Allah, masih butuh pertolongan Allah, ya kita punyanya ilmu. Mungkin ada orang yang uangnya banyak, dia bisa bantu masjid, dia bisa bangun masjid. Ilmu ya saya bantu lewat ilmu saya ini. Mudah-mudahan ya menjadikan jalan buat lebih baik juga gitu. Ya. Amin Pak, insya Allah Pak. Merinding Pak, saya dengarnya Pak. Teman-teman iya. Gak hanya untuk lebih ngeri lagi, juga, ada cerita di Surabaya nih. Ada cerita di Surabaya ini lebih ngeri saya sebetulnya. Boleh cerita. Diceritakan sebentar ya. Ya, Waktu di Surabaya ada pembangunan masjid, sebelah masjid itu ada rumah, pemilik rumahnya tidak berkenan dibangun masjid di situ. Nah, ya. Lucunya. Ketika sedang ribut-ribut seperti itu, datanglah sebuah mobil, kemudian pemilik mobil itu turun dari mobil dan menghampiri keributan itu. Kemudian pada saat itu juga orang tersebut menanyakan kepada pemilik rumah kamu dijual tidak? Katanya gitu ya kan. Nah, kemudian pemilik rumah itu dengan spontan dia jawab, boleh kalau mau 2M, kata dia gitu. Pada saat itu juga Mas, ditransfer oleh orang yang naik mobil ini 2M untuk membayar rumah tersebut. Ya, Masya Allah, serius Pak, merinding saya. Masjid itu pun terbangun karena dibangun oleh orang ini tersebut. Dan ternyata orang ini adalah pengusaha kapal.
Jadi dia banyak membantu masjid. Mungkin saya nggak seberapa dibanding orang ini, karena orang ini luar biasa yang miracle ya Mas ya. Dan Allah pula yang mengantarkan. Betul. Jadi seperti yang tadi Pak Robi sampaikan ya, selama kita membantu agama Allah, Allah juga akan sangat membantu kita di kehidupan kita gitu. Jadi kita hanya tinggal memberikan apa yang kita bisa ya Pak. Selama kita hanya bisa memberikan sebatas ilmu atau mendesainkan masjid, itu kita berikan saja. Ada yang bisa memberikan harta, itu bisa dibantu. Tapi jadi dari pelajaran ini kita bisa melihat sedekah itu tuh nggak hanya dalam bentuk materi ya Pak, tapi dalam bentuk ilmu, dalam bentuk hal lain gitu yang selama ini memang bermanfaat untuk agama kita dan juga umat ini akan sangat bermakna ya Pak ya. Amin. Iya. Nah Pak, ya Mbak Ziza dulu deh, silakan Mbak Ziza. Jadi penasaran. Soalnya jadi penasaran. Tadi kan yang cerita yang di Surabaya gitu kan, ada yang pemilik rumah di sebelah masjid nggak mau gitu kan, berdampingan dengan masjid. Nah, kasus kayak gitu sering nggak sih Pak terjadi Pak di lapangan Pak? Enggak sih sebenarnya, jarang kalau kayak gitu ya. Jarang ya. Yang lucu lagi ada di sebuah perkampungan di Bandung itu ada masjid itu menjual warung beserta rumahnya untuk membangun atau menyelesaikan masjid tersebut. Ini lahannya terjadi beliau Pak? Iya rumahnya, karena dia kebetulan sebelah lahan masjid. Jadi dia jual untuk supaya bisa membeli bahan bangunan atau material untuk masjid tersebut. Dan apa yang terjadi pada orang ini, dia bertemu dengan majikan lamanya, dan majikan lamanya itu datang pada dia untuk memberikan toko. Tokonya tidak di kampung lagi Mas, di jalan besar di Bandung. Dia diberi toko yang oleh majikannya, diberikan toko itu cuma-cuma kepada dia. Dan terletak di jalan besar, di sebuah jalan besar di kota Bandung. Ya Allah. Seperti tidak dipercaya, tapi luar biasa. Luar biasa sih Pak. Itulah sebetulnya kun fayakun, dan kalau Allah bilang terjadi, terjadilah gitu kan. Mungkin keikhlasan si bapak itu menjual rumahnya membuat dia mendapatkan yang lebih dari yang dia miliki pada saat itu. Masya Allah. Subhanallah. Ini kan ternyata banyak hal-hal yang menarik ternyata ya Pak ya. Selama dari 2007 Pak Robi dan teman-teman P8 memberikan layanan ini gitu Pak. Nah, mungkin Pak Robi sempat ingat di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ada sedikit isu mengenai toa masjid dan sebagainya. Nah, dari sisi desain masjid yang Bapak berikan gitu ya ke warga setempat gitu atau ke takmir masjid, itu titik-titik seperti pengeras suara itu termasuk yang Bapak sampai concernkan juga nggak Pak gitu, karena mungkin ada beberapa hal yang area-area yang perlu cukup concern untuk hal itu misalnya Pak. Ya betul Mas, jadi sebenarnya jarang terjadi kejadian itu saya buat, atau karena mungkin saya tidak mengikuti setelah masjid itu selesai prosesnya atau ininya, tapi memang ada terjadi pada sebuah masjid ketika membangun itu pun terjadi polemik karena Islamnya hanya 15% Mas dari jumlah non-muslimnya. Warga setempat itu berarti warga setempat itu, dan terjadi pula pelarangan azan pada saat itu. Tapi mungkin karena adanya seperti kelihayan dari beberapa warga masyarakat tersebut, dan akhirnya terjadi kompromi-kompromi, termasuk saya akhirnya hanya mendesain sampai layout dan dena saja, karena pada saat itu dipanggilkan khusus arsitek lain yang lebih memahami arsitektur yang berciri khas lebih ke arah. Tapi saya tertarik tuh, tadi Pak Robi sempat sampaikan ada layanan desain masjid instan. Nah ini kita akan ulik lagi apa sih itu, dan ini desain-desainnya ya Zah? Betul, dan ini desain-desain untuk desain masjidnya. Dan yang tadi kita ngobrol dengan Pak Robi, ternyata untuk membayar jasa drafter-drafter yang membantu beliau untuk mendesain masjidnya ini,
beliau mengeluarkan dana pribadi yang sudah dia sisihkan untuk zakat. Mulia sih Bang. Wah, ini pancingan buat memancing rezeki yang lain nih berarti nih kalau kayak gitu. Non Muslim. Jadi tidak dibuat masjid yang pakai kubah ataupun pakai relief Islami, tapi lebih kepada bentukan yang lebih kepada Jepang ataupun mungkin kelenteng ya, lebih ke arah kelenteng. Tapi itu ditangani oleh arsitek lain yang lebih memiliki dia memiliki kemampuan untuk membuat fasad seperti itu, desain seperti itu. Jadi itu, memang tetap kita harus memperhatikan juga area sekitar ya Pak, gitu warga-warga setempat seperti apa gitu, dan memang akhirnya ya kita sebuah masjid itu harus bisa menjadi sebuah wadah gitu untuk warga sekitar, dan juga harus memperhatikan juga fungsinya juga, dan juga melihat warga sekitar itu posisinya lebih banyak yang non muslimnya atau yang muslimnya gitu ya Pak. Betul sekali. Karena berkaitan dengan itu kan ada toleransi ya Mas ya. Ya, jadi betul, toleransi itu, mungkin Pak. Yang sebenarnya yang diperbolehkan dikeraskan adalah azan saja ya. Selebihnya dari azan, baik itu berupa ceramah ataupun kegiatan lain, lebih kepada speaker yang indoor saja atau jemaah di dalam masjid, itu aja sarannya. Nah, ya. Saat ini kan tadi Bapak sudah sampaikan udah banyak sekali desain-desain di mau itu di Pulau Jawa gitu sampai dengan luar Jawa gitu ya Pak. Nah itu pada saat kita mendesain tadi kan Bapak bilang untuk bisa melihat site-nya itu kan Bapak kan ditolong dengan warga setempat gitu untuk kasih foto, informasi site-nya seperti apa gitu. Tapi sebagai desainer kan kita juga harus melihat fisik aslinya dari site-nya yang akan kita desain Pak. Nah itu apakah nanti dari tim Bapak tetap akan, apabila perlu gitu, apakah Bapak akan terjunkan ke site-nya itu, atau memang pure Bapak mendesain itu hanya mendapatkan informasi berdasarkan dari tim dari warga-warga setempat gitu Pak? Ya, selama ini kami mengandalkan warga setempat, dan mungkin mereka bisa men-share titik koordinat lokasi mereka biasa Mas. Nah saya dari situ saya melihat dari Google Map ataupun Google Earth ya. Di situ saya bisa melihat gimana kontur tanahnya, kemudian bagaimana posisi-posisi dari kondisi lahan masjid tersebut. Jadi memang teknologi sekarang yang luar biasa sangat membantu untuk bisa baik itu termasuk mengukur luasan ya, mengukur luasan pun bisa dengan Google Earth atau Google Map. Dan itu cukup ini ya Pak, cukup kalau kita melihat menggunakan Google Earth atau aplikasi yang lain itu cukup valid Pak, akurat ininya, site ukurannya Pak. Kemudian saya dibantu anak saya Faisal itu untuk hal tersebut. Memang saya lihat ketika dia ukurkan di Google Earth atau Google Map itu memang ukuran itu real dan keluar ukurannya sebenarnya Mas. Ya. Oh, oke. So, ya. Jadi kita langsung mendapat data luasan dari lahan itu. Ketika kita sudah pilih dan kita lokasinya kita tentukan, itu lokasi tersebut bisa ditemukan luasannya. Ya. Nah, saya jadi penasaran Pak, dari desain area masjid yang Bapak sudah bantu desainkan secara gratis, mungkin yang paling remote areanya itu area Indonesia bagian mana Pak yang pernah dibantu Pak? Yang paling gimana Mas maksudnya? Paling jauh gitu Pak, yang paling mungkin agak susah dijangkau warga luar gitu, atau mungkin istilahnya itu sekarang remote gitu Pak. Jadi ada daerah yang saya tangani sekarang yang di Ogan Komering Hulu Selatan kalau nggak salah itu. Kemudian kalau yang itu lagi saya tangani, kemudian pernah dari Sumatera Utara daerah lupa saya ya, itu sekitar Danau Toba itu namanya daerah apa itu, memang agak sulit untuk bahkan, tapi saya salut karena itu yang datang Kemudian juga yang dari Kabupaten Bantaeng itu di daerah Sulawesi. Nah ini lucu lagi, kalau ini orang takmirnya ini dia sedang ke Bandung,
dan dia sedang mencari desainer masjid. Ketika dia lewat depan perusahaan saya, melihat spanduk desain masjid saya, dia langsung mampir. Gak tahu, mungkin Allah yang menyuruh dia lewat di situ dan melihat spanduk saya, dan akhirnya kami bekerja sama untuk itu. Berarti jauhnya dari Bantaeng ya, Sulawesi. Dia lagi nggak cuci motor ya Pak ya, tapi lagi lewat jalan. Motor, gitu. Dia hanya lewat pada saat itu, dan dia Masya Allah, dia waktu itu mungkin ditunjukkan Allah, ini ada spanduk ini di sini gitu, di pagar saya gitu. Masya Allah. Wah Pak, ini dan Mas yang Bayu. lucu lagi, ada kisah lucu nih Mas, kalau boleh saya. Monggo Pak. Jadi arsitek belum tentu nggak dibayar ya Mas, tapi jadi arsitek masjid ini walaupun gratis, kadang lucu-lucu pembayaran dari mereka. Gitu. Pernah suatu ketika saya melayani sebuah masjid di Majalengka di pesisir utara. Setelah desainnya selesai, itu mereka masyarakat mungkin separuh RT lah ya mungkin itu, datang ke tempat saya dengan beberapa mobil dan membawa kontainer-kontainer isinya itu lobster, ikan kakap, segala macam. Itu lebih mahal kalau dibayar dengan uang tuh Pak. Dan saya pun nggak kemakan, akhirnya terpaksa saya bagikan tetangga-tetangga saya satu RT begitu. Ya mungkin karena sudah tidak mungkin dikonsumsi kami gitu. Ya begitulah cara mereka berterima kasih. Ya. Jadi nggak cuma dibayar ayam atau telur asin, saya dibayar oleh udang dan lobster. Wow, benar ke? Itu lucunya masih. Cara apresiasi dari teman-teman warga setempat ya Pak ya. Iya. Iya. Pak, nih di sini juga ada pertanyaan juga nih Pak. Pernah ada kendala nggak sih Pak dalam menjalankan program desain masjid gratis ini? Terus keluhan kliennya, misalnya ada yang hal-hal yang akhirnya Bapak sendiri cancel gitu, nggak menerima permintaan dari klien Pak? Nah, setuju tuh Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang kayak kita manusia tuh suka fitrahnya itu nggak puas gitu Pak. Nggak puas fitrahnya kita, kadang-kadang masih ada yang kurang aja. Yeah. Ini Pak Robi sudah memberikan layanan desain gratis, tapi kok kesannya kayak bayar ya gitu Pak. Ya, mungkin boleh di-share Pak. Ya, ada waktu itu memang yang sampai berubah sekali desainnya, karena berubahnya itu bukan lagi berubah lahan, berubah penempatan. Akhirnya saya sendiri yang mundur karena terus terang tidak mampu melayani keinginan-keinginan mereka, sedangkan saya melihatnya di belakang mereka masih banyak masjid lain yang mengantri ya masjid gitu. Dan saya merasa waktu itu mungkin masjid itu adalah masjid milik sebuah perumahan yang cukup dari sisi warganya cukup dan mereka secara ekonomi menengah ke atas. Jadi saya lepaskan karena saya kira dia mampu kok membayar arsitek yang dibayar beneran gitu. Jadi akhirnya pada saat itu saya lepaskan itu dan saya berikan tetap gambar diberikan untuk sebagai layout atau acuan buat mereka. Nah, karena dalam desain masjid gratis memang saya justru wawancara di awal lebih detail mengenai bagaimana inginnya, menaranya bagaimana, ubahnya atau atapnya bagaimana, karena biasanya saya tidak melakukan revisi desain, jadi desain itu langsung jadi dan langsung mereka terima. Biasanya kalau orang kampung lebih mudah Mas, kalau orang kampung udah didesainin langsung aja langsung berangkat gitu ya. Mungkin untuk masyarakat perkotaan yang mungkin IQ-nya lebih tinggi, ekspektasinya lebih tinggi, mungkin biasanya mereka melakukan renovasi lagi sesuai keinginan mereka gitu mungkin. Ini kita juga tidak hanya Pak Robi hari ini, kita juga kehadiran Mas Faisal. Nah, Mas Faisal akan share sedikit ya Mas mengenai apa sih ruang lingkup desain yang diberikan oleh P8 ini mengenai pelayanan desain gratis ini. Silakan Mas Faisal atau Pak Robi yang mau sampaikan, silakan. Boleh. Jadi begini Mas, proses desain di tempat saya tetap desainer utama adalah saya. Tapi sekarang saya lebih bermain di manual, dalam arti kata saya lebih main sketsa-sketsa dan ide-ide. Nanti diterjemahkan oleh Faisal Faisal ini putra saya sendiri kebetulan. Diterjemahkan karena dia koordinator dari para drafter yang ada. Dia juga alumni dari SMK Negeri 5 Bandung, jurusan teknik bangunan, teknik gambar bangunan. Jadi dan sampai sekarang kebetulan SMK 5 juga bekerja sama dengan Studio P8 untuk memberikan atau menempatkan anak-anak PKL-nya di tempat kami. Jadi kegiatan desain masjid ini dibantu oleh mereka, oleh para anak PKL.
Jadi yang saya tidak pernah kesepian atau kekeringan pegawai terus terang, karena memang di samping saya penguji di SMK tersebut, saya juga memberikan tempat bagi mereka untuk bisa PKL di tempat kami. Dan alhamdulillah biasanya semakin banyak yang PKL atau Allah juga memberikan semakin banyak kerjaan, biasanya gitu, berbanding lurus saja. Karena mungkin banyak mulut yang harus diberi, jadi memang diberikan pekerjaan itu oleh Allah. Gitu, ya. Mungkin untuk detail penggambarannya saya terangkan oleh Faisal. Diberikan saja ya. Ya, silakan Mas Faisal. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya baru bisa masuk ke izin lanjutkan ya Pak. Jadi untuk proses tahapan desain di P8 itu memang untuk desain masjid, tahapan awalnya seperti tadi sudah dibahas dalam talkshow, seperti misalkan survei lapangan, lalu berkoordinasi dengan DKM, dan itu pun ada strategi tersendiri dalam memfilternya, jadi tidak bisa secara orang perorangan, tapi kita harus melihat organisasinya itu jelas atau tidak untuk dibantu. Lalu berikut mungkin untuk portofolio yang pernah dikerjakan oleh Pak Robi. Saya sendiri baru bergabung di tahun 2019 mungkin setelah saya lulus SMK. Pertama mungkin ini Masjid MTS Negeri 2 Kota Bandung. Jadi memang betul produk yang dikeluarkan mesti tentu gambar yang ditawarkan ada preliminary design. Jadi yang kita bantu itu dari konsep, gagasan sampai ke prelimnya, yaitu dana tanpa potongannya. Sehingga untuk lanjut ke tahap misalkan desain development berupa gambar kerja atau juga RAB itu di luar dari bantuan yang sudah kita berikan. Memang Faisal membantu saya sejak 2019 ketika dia lepas dari SMK 5 itu secara de jure-nya, tapi de facto-nya sebenarnya dari SMP dia sudah terlibat ikut-ikut saya mengukur bangunan klien dan menghadapi klien. Jadi paling tidak dia belajar menghadapi klien sejak SMP sebetulnya. Mungkin bisa dicontohkan Masjid Nurul Ilmi ini, Sal. Nurul Ilmi ini menaranya tidak keluar. Mungkin saya lanjut. Ya, silakan. Boleh. Mas Faisal, Masjid Nurul Ilmi. Iya betul, menyambung dari Bapak tadi, salah satunya Masjid Nurul Ilmi ini. Jadi bisa dilanjut slide-nya. Jadi Masjid Nurul Ilmi itu kalau di rancangannya mungkin seperti itu. Cuma mungkin ketika pelaksanaannya karena dikembalikan kembali ke DKM sebagai pelaksana juga kan bisa dilihat sebuah partisipasinya seperti apa. Jadi desain itu sifatnya dinamis, tidak hanya berlaku mungkin dari keputusan, tapi juga dari desain realistis biayanya juga. Jadi mungkin apa yang bisa DKM usahakan lebih dahulu, mungkin nanti tentu ada pengembangan desain. Ini salah satu contohnya masjid. Bisa lanjut lagi slide-nya. Selanjutnya ini untuk Masjid Al-Muhajirin. Jadi ini ada masjid yang ada di pemukiman tempat tinggal kami. Jadi mungkin penjelasan lebih banyak bisa diceritakan oleh Bapak. Silakan Pak Robi. Boleh Pak. Ini yang saya bilang tadi yang berawal dari 6 juta rupiah. Kebetulan awalnya memang sudah ada masjid, tapi masjidnya itu rangkaian dari 3 rumah yang disambung-sambung menjadi tempat ibadah. Tapi pada tahun 2011 kami bersepakat untuk inovasi. Kemudian pihak-pihak yang masih muda pada saat itu yang usia 40-30 masih ragu karena melihat tapi alhamdulillah sesepuh di tempat kami yang sudah sepuh-sepuh di atas 70-60 bilang begini, kalau kamu ngandelin dompet kamu gak akan cukup, tapi kalau ngandelkan dompet Allah pasti cukup. Maka dengan bismillah yang lama tadi dibongkar dan dibangun, dan alhamdulillah juga luar biasanya orang sipilnya juga ada, warga kami juga yang menghitung keseluruhan konsumsi bangunan ini. Kemudian tukang-tukangnya juga warga masyarakat kami sendiri, karena warga masyarakat di tempat kami itu juga banyak yang tukang. Jadi tidak keluar. Jadi semua yang pembangunan ini murni dibangun oleh warga. Sampai jadinya ya, masih seperti itu, mungkin jadinya sama seperti itu. Luar biasa. Lagi. Bisa dilanjut slide-nya. Ya, lanjut, ada gambarnya. Nah, jadinya masih seperti ini setelah selesai. Yang sudah dikeluarkan untuk membangun ini waktu itu sekitar hampir 800 jutaan ya.
Dan kita bingung dari mana sebetulnya uang itu muncul. Karena pada saat itu kami hanya membuat spanduk-spanduk di depan gang. Kemudian kebetulan jalan yang cukup ramai pada saat itu, Jalan Pacuan Kuda Arca Manik. Banyak orang liwat, dan dari orang-orang liwat itulah mereka menyumbang kepada pembangunan masjid ini. Dan terus terang dari 2011 sampai 2006 pembangunan masjid ini tidak pernah terhenti satu hari pun. Walaupun satu hari kadang yang kerja cuma 2 orang, 3 orang, tapi tidak pernah terhenti. Itu yang menariknya dari masjid ini sebetulnya. Boleh tahu Pak, berapa lama Pak akhirnya rampung masjid ini Pak? 5 tahun Mas, 5 tahun. Oh. Ya. Seluas sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 240 meter ya. 240 meter persegi, 2 lantai itu ya. Masjid selanjutnya itu ini Masjid Usmani Al-Hamidiyah. Jadi ini mungkin memang salah satu dalam desain masjid di sini masjid yang termasuk besar yang dikerjakan, dan memang ini kalau bagi saya sebagai yang bagian tim produksinya memang melihat waktu itu pekerjaan masjid ini memang tidak hanya dibantu desain dari Bapak lalu dikerjakan di gambar oleh saya, namun juga dibantu oleh beberapa anak magang. Jadi memang ini di sini salah satu uji coba juga, karena waktu itu kami baru pertama kali menerima internship, dan ini ada salah satu, jadi saya memberikan timbal balik. Jadi di sini kami memberikan pengalaman, namun juga di sini kebutuhan masyarakat juga terbantu gitu. Jadi kita saling memfasilitasi. Bisa dilanjut slide-nya? Nah, mungkin sebentar saya mau sedikit menanggapi desain masjid ini, Mas Faisal Farabi gitu. Kalau melihat kan ini cukup megah ya Pak ya. Boleh. Ini tetap dalam yang masuk ke dalam layanan P8 masjid desain masjid gratis Pak. Itu tadi Mas, ini agak besar. Jadi yang saya ucapkan kepada Mas Jos, saya bilang orangnya memang tidak mau kalau gratis pada saat itu. Jadi Pak jangan gratis, ini besar masjidnya kata dia. Ya kan? Nah, oke, kalau gitu saya hitung yang tadi saya bilang harga modal. Terus saya tawarkan ke dia, Pak kalau harga modalnya segini untuk bayar pegawai saya bilang gitu. Alhamdulillah dia setuju dan memang akhirnya dia berikan harga modal, yaitu kalau ibaratnya kalau dia arsitek itu mungkin sepertiga ya dari biaya sebenarnya, karena kalau kami menganut sepertiga biaya untuk karyawan, sepertiga operasional, dan sepertiga adalah keuntungan ya gitu ya kan. Jadi pegawai saya bisa jajan, bisa makan gitu aja saya pikir. Jadi mungkin seperti yang Pak Robit sampaikan ya Pak ya, kayaknya orang-orang yang mau membangun masjid ini ya kita tahu pasti orang-orang yang soleh gitu. Jadi dia akan tahu batasan mana desain ini akan gratis, mana desain ini dengan kapasitas sebesar ini, sekomplikated ini, mereka pasti akan cukup sadar untuk memberikan biaya yang proper gitu ya Pak. Mungkin bisa dibuka halaman IG. Oh ini gambar potongan ya, silakan. Jadi ketentuan potongan yang kami berikan seperti ini Pak. Nah, untuk baik untuk desain masjid gratis ataupun untuk desain masjid yang biasa ya. Ini standar penggambaran bestek dari drafter lulusan anak SMK negeri jurusan teknik bangunan ya. Insya Allah mungkin membantu sekali bagi mereka untuk melaksanakan pembangunan masjid. Iya, tadi saya sempat memberikan pendapat tanggapan Pak di masjid yang tadi. Berarti tidak semua orang-orang yang tahu bahwa P8 ada layanan desain masjid gratis, tapi pada saat mereka sadar kapasitas desainnya itu cukup complicated, mereka juga akan memberikan intinya ada cost yang mereka bayarkan juga ya Pak ya. Iya betul Pak. Jadi mereka pun karena mungkin jujur ya. Iya. Jadi mereka saya ada dana segini kalau jadi mereka ya mungkin itulah kami hargai juga kejujuran mereka dan keterbukaan mereka gitu ya kan. Oke, nah ini ceritanya apa lagi nih Pak untuk yang Baitul Wasi ini Pak? Silakan Mas Faisal mungkin. Mungkin prolognya mungkin dari saya mungkin dilanjut Bapak Bim. Mungkin kalau nggak salah ini desainnya itu kita tidak bertemu dengan kliennya sama sekali. Jadi ya sekarang memang kemajuan teknologi digital luar biasa. Jadi survei tidak harus datang ke lapangan.
Tapi seluruh data yang perlu untuk analisis, apalagi sekarang Google Maps ya. Jadi tidak perlu lagi datang ke lapangan, jadi kita analisis berdasarkan data yang ada di internet. Dan itu langsung hanya berhubungan lewat daring saja. Mungkin saya lanjut. Untuk masjid ini kebetulan yang mengurusnya atau berdiskusi dengan saya, berkonsultasi anak muda. Dia dipercaya banget untuk menjadikan masjid ini. Dia seorang usahawan. Dan ketika saya berikan gambar preliminar ini dan tapak potongan, dia berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan gambar konstruksi, walaupun dia tidak memiliki uang untuk itu karena dia orang kampung banget waktu itu ya kan gitu. Ternyata dia terakhir lapor ke saya menemukan di Instagram ada konsultan sipil yang melayani gratis juga. Wah, kayaknya kapan-kapan mesti kita undang nih, Za. Nah, iya, betul. Jadi di Malang posisinya, kalau nggak salah orang Malang, dia seorang insinyur sipil, dia punya konsultan sipil, dia melayani gratis untuk masjid terutama. Kan gambar-gambar seperti milik saya ini menjadi gambar konstruksi yang lengkap, jadi mulai dimensi, balok, kolom segala macam. Saya diberi gambar oleh Mas, saya lupa namanya ini. Gambarnya sangat detail dan sangat lengkap dari pihak konstruksi sipil itu. Mungkin dia juga punya concern kepada masjid juga, betul tidak? Wah. Pak, saya mau nanya ke Mas Faisal nih, Pak, sebentar. Karena kan tadi Mas Faisal bilang kan yang bagian untuk tim produksinya gitu. Sementara tidak ada visit langsung gitu ya, mengandalkan digital aja. Kesulitannya apa nih, Mas? Kesulitannya mungkin memang ada beberapa kondisi kan, kadang namanya foto itu tidak sesuai apa yang mungkin ada beberapa view yang kurang. Jadi dan ini saya ingat sekali, ini kan daerahnya agak masuk gitu. Gerobogan itu kan agak nggak semua dijangkau street view. Jadi tapi di sini saya jadi belajar arsitek itu bisa diasah kemampuan meruangnya gitu. Jadi apa ya istilahnya tuh instingnya gitu. Jadi bisa aja kita melakukan namanya juga prelim. Prelim itu kan desain awal, jadi bisa memberikan acuan-acuan dulu yang sederhana yang mendekati bentuk aslinya, dan untungnya memang bentuk lahannya waktu itu datanya ada, jadi tidak melenceng sekali dari desain. Oke, dan berarti di sana ada kontrolnya mengandalkan yang anak muda tadi aja ya untuk video call. Ya gitu, betul, kontak dengan Bapak. Saya lupa juga Bapaknya siapa. Wah. Nah, Pak, ini kalau saya lihat desain-desainnya ini kan mungkin sudah mungkin nggak terlalu berkubah gitu, atau mungkin kalau kita lihat sedikit ke belakang gitu, masjid itu pasti konotasinya adalah kubah gitu. Nah, pada saat Bapak mendesain atau Mas Faisal juga ikut membantu mendesain, mendesainnya itu tidak seperti masjid pada umumnya, sempat ada pertanyaan-pertanyaan nggak Pak dari warga atau dari orang-orang yang minta bantuan Pak Robi untuk mendesain, kok masjid seperti ini sih gitu? Mungkin ada hal-hal seperti itu Pak. Saya jarang ya Mas, karena sebetulnya di awal sudah saya tanyakan kepada mereka mau kubah atau atap biasa, beton, bermain beton atau bagaimana, sampai di saya suruh mencarikan gambar masjid yang referensinya mereka gitu ya Pak ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai sayanya ke mall, dianya ke pasar gitu Mas. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasinya. Ya itulah yang saya upayakan untuk sisi visualnya seperti itu, supaya tidak berlama-lama untuk menerjemahkan keinginan mereka gitu ya. Berarti kalau tidak salah ini yang masjid ini hampir 80% lebih ini desainnya Faisal ini juga. Desain saya. Ini yang hijau ini. Wah, ini langsung praktek nih. Langsung ini nih. Langsung S2 kayaknya Mas Faisal. Mungkin izin tambahkan juga ya. Pak, jadi memang desain masjid daerah Grobogan, Lamongan, Jawa Timur itu memang khasnya itu bentuknya tuh cenderung mewah dan cenderung agak ya kubah. Jadi keinginan semangat masyarakatnya itu memang menarik gitu kalau dilihat itu. Jadi mereka masjid itu adalah sesuatu hal yang harus mewah. Jadi mereka kerja di rantau, mereka bawa pulang sumbangannya tuh itu tuh untuk supaya masjid itu jadi apa ya? Masjid itu ada citra wilayahnya gitu. Jadi ini harus mewah, harus megah. Dan memang kadang kalau kita ini mungkin harusnya kalau di teori arsitek harus menyatu dengan bangunan sekitarnya atau gitu ya secara kontekstual, tapi tetap masyarakat sendiri punya keinginan tersendiri terkait citranya mereka. Mungkin seperti itu.
Oke, berarti Ya, betul sekali. Jadi di kawasan pesisir utara Jawa dan di kawasan Madura terutamanya itu bagi mereka masjid harus lebih mewah dibanding rumahnya. Karena bagi mereka dibanding rumahnya. Bahkan Madura itu untuk para perantau kalau mereka membangun masjid dilarang pulang oleh orang tuanya ke Madura sampai masjidnya selesai. Makanya masjid yang main-main ada sampai sekitar 2M karena banyaknya ragam hiasnya. Karena bagi mereka lebih baik duitmu yang pulang daripada kamunya yang pulang, karena masjid harus selesai. wah, luar Jadi biasa kalau ya, Pak, ya. kita tanya tukang soto di Bandung, tukang sate di Jakarta gitu, pasti di dalam dompet mereka itu saya pernah lihat ada semacam ruang kecil tempat dia menyisihkan uang hasil dagang hari itu. Luar biasa. Jadi mereka beramai-ramai yang merantau mengirimkan uang tiap bulan. Itu kalau tidak dari kultur budaya mereka ya Mas ya. Gitu. Wah, Mungkin itu, jadi pelajaran buat kita. ya itu sangat pelajaran buat kita tuh Pak, gitu kan. Yang tadi Bapak baik lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu. Pada saat kita membantu agama Allah, kita membangun rumah Allah, pasti kita akan dibukakan lagi banyak pintu-pintu rezeki yang lain ya Pak. Betul ya. Jadi orang Madura kalau lagi bangun masjid nggak boleh mudik anak-anak. Walaupun itu Lebaran Mas. Wow, Iya luar biasa. betul itu. Saya tahu sendiri kan. Nanti saya coba tanya teman-teman saya yang Madura ya Pak. Ya dicoba. Dan saya tahu seperti itu. Oke, baik. Mungkin silakan Mas Faisal dilanjutkan, ada lagi yang ingin di-share? Mungkin Bang, sudah cukup kayaknya sih, sudah habis. Ya Pak. Yang IG halaman pertama bisa stop. IG halaman pertama. Oh, boleh mungkin ke yang atas ya, Instagram. Bisa ke atas. Nah, mungkin sembari menunggu perubahan slide-nya dari Mas Faisal, saya pengen ada tanya lagi mungkin ini Pak Robi dan Mas Faisal bisa menjawabnya Pak. Ini ada batasan nggak sih Pak pada saat Bapak memberikan jasa desain masjid gratis ini Pak gitu? Batasan mungkin apakah treatmentnya kan pasti akan beda dengan treatment profesional sebagai arsitek ya Pak ya gitu, ada supervisi, ada memberikan gambar potongan, terus juga sampai dengan gambar DED dan sebagainya gitu Pak. Sejauh apa Pak maksudnya yang di-provide Pak maksudnya? Ya, harus memberikan batas kepada mereka bahwa gambar potongan tanpa rapi. Jadi gambarnya sampai di situ batas saja. Karena arahan saya adalah lebih kepada mereka bisa menyelesaikan seperti karena saya kira dengan tampak potongan sudah sangat cukup untuk membuat konstruksi bangunan dan potensi lokalnya mereka sudah punya biasanya berupa kalau mereka biasanya pasti apa yang panjang bisa selesai dengan dari sekarang saya udah langsung selesai karena contohnya juga mungkin kan saya gambarkan dari keadaan saja tapi mudah-mudahan dengan gambar itu mereka bisa tahu cerita yang saya inginkan dalam batuan ini. Konsultasi dengan saya, tapi pasti saya tidak bisa ke lokasi hanya atau telepon. Jadi saya memberikan solusi atau apa dan mereka melakukan itu dengan kelas gitu ya. Oke. Mungkin Mas Faisal ada tambahan Mas Faisal? Untuk dari P8 apa sih Mas batasannya Mas untuk memberikan desain jasa desain masjid gratis ini Mas Faisal? Suara saya jelas kan? Ya jelas Mas Faisal. Ya. Terkait batasan layanannya ya tadi. Ya betul Mas. Jadi kalau mungkin kalau secara mungkin pedoman ya, kalau yang saya ingat mungkin di AI itu ada pedomannya. Pedoman layanannya itu kalau di kami itu hanya di konsep rancangan
lalu sampai ke prelim. Adapun pengembangannya mungkin sampai design development, hanya untuk mungkin sampai RAB atau sampai namanya itu pengawasan, itu kami belum melayani ke sana karena kami juga di sini maksudnya yang dibantu itu banyak, jadi kami perlu memilah layanan kami agar kami memiliki ruang yang cukup juga untuk membantu masyarakat. Oke. Wah. Jadi mohon dipahami ya Bapak Ibu yang dibantu oleh P8 ya Mas Faisal ya. Ya betul. Mungkin saya juga mau nanya nih Mas Bayu ke Pak Robi atau mungkin bisa diwakili oleh Mas Faisal. Ada rencana nggak Mas selain masjid, mungkin fasilitas umum lainnya seperti tadi ada yang nanya juga di Instagram, bakalan ada desain grafis juga nggak sih untuk TPA atau pesantren seperti itu? Nah, kira-kira ke depannya akan ada arah ke sana kan Mas? Ya, tunggu Pak. Halo, ya, Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam Pak. Jadi kalau memang banyak yang menginginkan kami bisa membantu nggak bisa membantu dulu karena untuk desain masjid ini antriannya sudah sampai bulan Juli ini. Ya, jadi saya cukup harus punya waktu untuk bisa mengatur dan antrian ini supaya jadi untuk sementara rumah tahfiz pesantren kami belum bisa bantu dulu, kami hanya konsen pada masjid dulu. Kalau dilihat di gambar Instagram ini 3 gambar teratas itu adalah mulai kita masuk ke dalam 3 gambar teratas ini bisa kami berikan gambarnya langsung diberikan untuk mereka eksekusi di lapangan gitu ya. Kemudian yang menjadi foto profil dari Instagram inilah gambar masjid yang saya tidak tahu kenapa tapi gambar ini paling laku keras. Dapat dikata banyak orang yang meminta gitu. Masjid 1 lantai ini yang di dalam gambar ini. Di scroll yang halaman IG lain Pak. Berarti mungkin yang ini tuh kalau yang itu belum sudah di-upload. Oh gitu ya. Oke kalau gitu. Ya. Oke, jadi bagi teman-teman atau halaman IG yang lain bisa dilihat teman-teman langsung di IG-nya ya. Langsung ya Pak ya? Langsung. Ya. Desain masjid gratis itu aja Pak. Tidak saya tutup, jadi silakan bisa langsung masuk aja. Nah, ini sepertinya habis ini followernya akan semakin banyak nih Pak. Amin. Nggak penting sih bagi saya Mas. Kayaknya istiqomah itu aja Mas. Amin itu Pak yang penting Pak. Jadi mungkin sebelum kami tutup sedikit ada tambahan mungkin kata-kata terakhir Pak dari Pak Robi gitu. Apa sih yang tadi Pak Robi mohon didoakan supaya tetap istiqomah gitu. Nah untuk bagi teman-teman di sini istilahnya untuk akhirnya membuka layanan-layanan seperti ini tuh menurut Pak Robi manfaatnya sendiri bagi Pak Robi, Mas Faisal, tim P8 itu seperti apa sih Pak? Makasih Mas. Jadi untuk sesaat memberikan sharing saja. Kita hidup ini pasti untuk Allah. Maka tolonglah agama kita. Allah pasti menolong kita. Kedua kita pasti mati ya Mas ya. Kapanpun ya, pasti betul, kita mati. Dan kita pengen umur kita berkah. Dalam arti kata umur berkah itu kitanya sudah tidak ada, tapi kita masih disebut-sebut oleh orang. Itulah umur yang berkah. Salah satu cara memberkahkan umur adalah membagi ilmu. Jadi sekali kita tidak ada yang rugi. Karena pada Rasul sendiri pernah bilang bahwasanya terputuslah amalan manusia kecuali yaitu tadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh mendoakan orang tuanya. Kita punya titipan ilmu arsitek dari Allah kita semua. Mudah-mudahan dengan ilmu arsitek itu kita bisa sama-sama ketemu di surga. Itu. Dan kebaikan dunianya mungkin kadang kita kan mencari kebaikan dunia ya. Kebaikan dunia itu dalam arti kata itu iyalah kalau di surga. Jadi selama ini hampir 15 tahunan saya menangani masjid. Saya dapat ilmu-ilmu baru terkadang, dan ilmu baru itu bisa dijadikan bahan untuk menjadi bisnis baru biasanya, sehingga saya mendapatkan tambahan income dari itu. Kedua, terkadang rezeki itu tidak berupa uang. Alhamdulillah anak saya ke 1 ke 2 ini
bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes masuk jalur undangan. Itu salah satu yang mungkin saya rasakan pertolongan Allah dari sisi yang mungkin entah saya tidak diduga-duga ya Pak ya. Ya, tapi saya kira pertolongan Allah selalu ada ketika saya mengalami hal-hal yang sulit ya itu. Karena ketika kita sulit kita berharap pada Allah memberikan istilahnya tawasul amal. Jadi seperti ya Allah, saya ikhlas kemarin menggambarkan masjid tersebut. Tolonglah saya karena saya ada kesulitan. Itu diperkenankan dalam agama saya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang sudah kita perbuat secara ikhlas kita bisa menjadi bargaining position di hadapan Allah untuk meminta pertolongan pada Allah. Mudah-mudahan hal-hal ini bisa menjadi cerah buat teman-teman. Mudah-mudahan pula kita nggak cuma punya rumah di dunia, tapi bisa punya rumah di surga juga. Itu saja. Amin. Terima kasih Mas. Amin. Terima kasih Pak Robi. Mungkin sedikit tambahan dari Mas Faisal, boleh Mas Faisal di sini sebagai penerus Pak Robi nantinya nih. Mungkin ada sedikit tambahan Mas Faisal? Mungkin sebagian besar disampaikan ya Pak. Mungkin saya yang tambahkan sedikit. Memang inti kita hidup di dunia itu bukan sekedar materi bisa dicari, tapi yang penting di hidup ini adalah kemudahan dari Allah. Mungkin itu yang menjadi sama ini yang selalu berkesan pada saya itu bahwasanya uang bukan segala-galanya, tapi uang banyak belum tentu ada kemudahan. Tapi dengan ada kemudahan, insya Allah kita tercukup. Itu. Amin, amin. Terima kasih Mas Faisal, terima kasih Pak Robi. GoPro. Wah, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Robi, Mas Faisal, terima kasih waktunya untuk berbagi pengalaman dan ceritanya. Semoga terus tetap istiqomah ya Pak ya. Minta didoain, kita doain tetap istiqomah. Amin. Ya. Semoga makin banyak lagi rezekinya yang dari yang Bapak kerjakan. Amin. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara Protox Ramadan Series. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 14 April. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program Protox dan setiap hari Jumat jam 2 siang. Dan juga kita akan ada Product of the Week di hari Rabu jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.